ya. Untuk pemaparan nanti itu lengkapnya kita awali dalam hari ini. Saya buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pendidik sebagai dosen, salah satu tugasnya memberikan sosialisasi penyuluhan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kami terjun ke masyarakat menyampaikan program-program, menyampaikan ide dan ilmu-ilmu. Nah, pada hari ini tema kita, Bapak Ibu, penguatan kapasitas bisnis mikro dan kecil dengan pemasaran digital untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM warga RT 008 RW 010 Kelurahan Senter Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Organisasi atau dalam arti ya, kita dalam berkegiatan termasuk berjualan. Bapak Ibu kan pasti punya seni, punya toko, punya jualan dan lain sebagainya. Kenapa jualan kita, produk yang kita jual ya sekarang jualannya berbeda. Kalau dulu kan kita main agar kita kasih tahu, atau kita punya ini ya WA kita kasih tahu ya, baik Japri atau di grup dan lain sebagainya ya, status WA, atau kita punya Facebook. Nah itu kita sebut komunikasi. Komunikasi kan bisa langsung secara verbal atau melalui sosial media. Nah itu jadi syarat yang ketiga Bapak Ibu, kita harus punya kemampuan komunikasi itu bicara langsung atau melalui sosial media. Nah itu. Nah syarat yang keempat syarat yang keempat adalah koneksi. Kita dagang, kita jualan, perlu nggak koneksi? Perlu. Ibu tiket ya, bikin nastar harus punya koneksi. Beli bahan baku kan, misalnya beli apa? Kalau nastar beli bahan ya terigu, terus mentega keluar, kan harus punya koneksi. Jadi syarat yang pertama kita harus punya kapital atau kita sebut modal, atau kita sebut uang. Yang kedua kita harus punya keyakinan, kemampuan ya. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga harus kemampuan tadi berkomunikasi. Kita punya dagangan, produk, komunikasikan ke orang lain. Dan yang keempat tadi? Koneksi ya. Kita harus punya koneksi, punya kenalan, punya ini ya, kenalan itu banyak, ada keluarga, kerabat, sanak saudara dan lain sebagainya. Karena kita harus punya inilah, kalau istilah sekarang namanya order itu lebih cepat. Karena kan namanya orang, dan misalnya saya jadi bos, atau Bu Suryati jadi bos ya, jadi punya usaha, mau rekrut karyawan, pasti kan yang utamakan yang pertama yang dia yang kenal ya. Rekrut karyawan, orang yang dikenal, salah satunya cari orang dalam, misalnya temennya, keluarganya. Karena tuh secara psikologis dia udah kenal kan, oh ini saudara saya nih ya, emang sih orang dalam, tapi kan udah kenal kan, dibanding orang baru kan kita harus ngajarin gitu kan, harus banyak yang effort kita ya. Emang itu salah satu pendekatan ya, meskipun kadang juga ada orang yang mengatakan jalur orang dalam tuh nggak bagus, tapi di sisi lainnya, maksudnya paling tidak kan kita tidak perlu kerja keras lagi untuk mengajarinya. Nah itu ya, jadi ada modal yang harus kita miliki dalam keuangan yang kuat untuk membangun bisnis, membangun toko kita ya. Macam-macam, ada orang yang modal sendiri, ada juga dia modal pinjam di koperasi ya, pinjam sama tetangga, ke saudara dan lain sebagainya. Dan paling tidak kalau kita modal itu ya, jangan sampai modalnya pinjam ke bank keliling ya. Kalau di sini istilahnya bank keliling ya, bank keliling atau pinjol ya. Kalau bank kena bunga. Oh sama ya, kayak pinjol ya. Kalau dulu kan ada namanya tukang keliling ya. Nah, tadi ya kan. Jadi kalau di ini istilahnya bank keliling ya. Atau kalau lebih modalnya pinjol, itu kan banyak kan. Nah, kalau kita mau bisa mau modal, kalau modalnya dari utang seperti itu, kira-kira nanti ke depannya repot ya. Repot, bayar bunganya. Maka dari itu kalau usaha itu paling tidak kita pakai
pakai modal sendiri ya, modal sendiri. Kalaupun pinjam di bank ya resmi di bank ya. Yang resmi, kalau pinjol itu kan bunganya berkali-kali lipat. Repot gitu kalau udah pinjol ya. Nah, takutnya nggak bisa bayar bunganya, usahanya yang tadi mahal untung malah menjadi buntu. Nah itu modal yang pertama, kita harus punya keuangan. Terus modal yang kedua keyakinan. Ibu mau usaha, bikin usaha toko kue, misalnya tadi bunikan ya, kue nastar, kue lebaran dan lain sebagainya. Modalnya udah ada, uangnya ada, tapi nggak yakin mau dijalanin. Bisa jalan kayak gitu. Nggak bisa jalan, jadi kedua tadi keyakinan. Dan yang ketiga tadi apa, kemampuan banyak ya, kemampuan komunikasi, termasuk kemampuan bikin nastar itu sendiri tadi contohnya kan. Jadi harus itu punya skill ya, skill untuk membuat produk ya. Skill itu kan bisa kita dapatkan mungkin diajari oleh orang tua, betul ya, bikin kue. Atau kalau di era sekarang kemampuan atau skill itu bisa dipelajari, diolah ya, bisa digali. Terus yang terakhir tadi koneksi ya, koneksi, kita bicara tentang koneksi, termasuk kegiatan ini saya ada koneksi dengan Ibu Suryati. Jadi saya menghubungi Ibu Suryati untuk mengadakan kegiatan PKI ini, pengabdian kepada masyarakat. Nah itu pentingnya koneksi. Jadi koneksi itu kita harus kalau ibarat ini silaturahim. Ya, kalau orang mengatakan ya, kalau kita ingin banyak rezeki, banyak silaturahim. Ya, kalau dengan silaturahim, insya Allah banyak rezekinya, panjang umur. Nah, saya doakan nih ibu-ibu di sini ya, semua kita yang ada di sini panjang umurnya, ya, banyak rezekinya. Amin. Ya. Ini masalah siklus hidup suatu produk. Nah, produk itu seperti makhluk hidup Bu, ada siklusnya, gitu kan? Seperti ini ada grafiknya nih. Grafiknya itu mulai dari introduction atau pengenalan pertama ibu mau buka usaha. Udah awal itu sebenarnya kita mau bikin dimsum ya, atau mungkin perhiasan dan sebagainya. Itu ada awalnya. Awalnya pasti kita modalnya besar. Karena tadi ya salah satunya harus ada promosi ya, sebagai untuk modal. Kemudian respon alat-alatnya juga ini ibu. Nah itu modal awal. Kemudian ada kenaikan. Di sini mulai pengenalan, mulai penumbuh usaha STM Solo gitu. Mulai tumbuh. Dan di situ nanti hati-hati, di sini juga pasti ada orang yang akan masuk juga, pengen jualan lagi, persaingan. Nah seperti itu kan. Kemudian di atas sudah mentok nih, udah banyak persaingan, dan di situ banyak juga keuntungan kita. Tapi ingat di sini juga akan kemudian ada penurunan. Penurunan itu artinya udah mulai bosan orang itu. Mau minumnya es Solo lagi. Kita perlu ada waktu dan tempat sehingga terlaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak terhenti sampai sini dan bisa berlanjut di sebaran dan lain sebagainya, kita bisa silaturahmi lagi. Saya berikan kepada Ibu Suryati, mudah-mudahan kenangan ini menjadi kenangan indah dan bermanfaat untuk Bu RT dan keluarga. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu RT.